Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Indriawati dari FKIK UMY akan memaparkan pengabdian kami tentang promosi gizi anak. Jadi, kami tertarik untuk melakukan pengabdian tentang promosi gizi anak ini karena gizi merupakan faktor yang penting. Jadi, kesehatan tubuh bisa dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adalah konsumsi makanan. Jadi, konsumsi yang kita makan itu nanti kualitas dan kuantitas menentukan tumbuh kembang selanjutnya, terutama pada anak. Dan kualitas makanan yang kurang baik ini bisa mempengaruhi kesehatan sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan tubuh. Status gizi yang tidak seimbang. Sebetulnya gizi itu sendiri apa? Gizi adalah nutrisi. Nutrisi apa? Nutrisi yang kita makan nanti itu apabila tidak seimbang dapat memicu timbulnya penyakit seperti kurang gizi atau gizi kurang, ya, kemudian atau gizi buruk nanti, kemudian gizi lebih atau overweight atau obesitas, dan juga selanjutnya dapat menimbulkan gangguan metabolik. Gizi yang baik merupakan modal bagi perkembangan manusia. Anak merupakan suatu aset yang sangat berharga pada sumber daya manusia untuk bangsa dan negara. Kurang gizi pada anak ini akan mempengaruhi tumbuh kembang pada masa-masa selanjutnya, remaja, dewasa, kemudian masa tua selanjutnya. Jadi, kurang gizi pada usia muda dapat mempengaruhi perkembangan juga mental dan kemampuan berpikir. Kemudian untuk prevalensi, angka anak balita yang menderita gizi buruk di Bantul itu sangat besar, ya, masih cukup tinggi, ya. Jadi ada 43 balita pada tahun 2016, sehingga kami tertarik, ya, untuk melakukan pengabdian ini dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang gizi anak. Kemudian metode yang kami berikan adalah dengan melakukan promosi kesehatan, khususnya tentang kesehatan gizi anak. Kegiatan gizi anak ini dilakukan dengan metode penyuluhan melalui kader kesehatan dan orang tua anak. Dan media yang kami pilih adalah leaflet. Kenapa kami pilih leaflet? Karena sederhana, praktis, dan ada gambar, kemudian ada tulisan yang diharapkan mudah dipahami oleh sasaran pengabdian kita. Kemudian kegiatan promosi gizi ini dilakukan dengan tadi penyuluhan, ada grup discussion, kemudian penyuluhan ini pada kader kesehatan dan orang tua murid, dan menggunakan leaflet yang telah kita siapkan. Setelah penyuluhan dilakukan, dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Dan di sini diskusi dapat berjalan dengan baik karena respon mereka itu aktif. Jadi menanyakan tentang gizi anak pada orang, juga selanjutnya pada dewasa remaja itu juga bertanya ternyata, kemudian juga penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan gizi ini. Dan ketertarikan mereka sebetulnya sangat tinggi. Jadi ini merupakan sesuatu yang bagus juga, ada ketertarikan, kemudian ada keingintahuan. Kemudian ini merupakan materi yang kita paparkan tentang gizi seimbang juga gangguan gizinya. Kita mengacu pada Depkes, jadi tentang gizi ini ada 10 pedoman gizi seimbang, yaitu meliputi biasanya mengkonsumsi makanan itu harus aneka ragam. Kita jelaskan ada jenis-jenis makanan dengan warna-warnanya. Jadi semakin beragam, semakin variasi warnanya itu banyak, itu juga akan bagus. Kemudian di sini ada sumber karbohidrat itu apa, kemudian protein itu apa, dan sumbernya, kemudian sumber dari mineral, vitamin, kecukupan minum, kita jelaskan di sini. Kemudian juga tentang pembatasan, sebaiknya membatasi makanan cepat saji, kemudian bagus untuk mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, ya, tidak harus ikan terus, bisa ayam, jadi aneka ragam, ada sumber-sumber protein, bahkan telur, ya, telur, kemudian dari itu tahu tempe, itu satu sumber protein tinggi yang tidak harus mahal. Kemudian cuci tangan juga
sebelum makan tadi. Kemudian membiasakan sarapan pagi, kemudian minum cukup air, bahkan susu ya, bagus. Kemudian makan buah dan sayur, ya itu. Kemudian tadi harus ini ya, mensyukuri keanekaragaman dan dinikmati. Jadi kadang anak nggak suka makan itu wortel, nggak suka misalnya apa ya gitu, silakan dibuat variasi sehingga bisa anak itu mau dan bisa menikmati dengan nyaman. Kemudian prinsip gizi seimbang, kita ini juga dari ketentuan Depkes itu ada 4 pilar gizi seimbang. Jadi mengkonsumsi aneka ragam, kemudian juga perilaku hidup bersih, kemudian juga melakukan aktivitas fisik dan monitoring gizi, salah satunya dengan penimbangan berat badan yang ini sudah pada lokasi tempat kita melakukan kemarin ternyata sudah ada monitoring untuk berat badan, tinggi badan secara berkala dan terjadwal. Ini suasana waktu melakukan promosi kesehatan gizi. Jadi ada forum, kemudian subjeknya, sasarannya, kemudian tadi lihat kita gunakan, kemudian focus group discussion, kemudian tadi tanya jawab, kemudian saran dan masukan, kemudian juga konsultasi. Jadi respon mereka sudah sangat bagus, sehingga promosi kesehatan gizi ini sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan kadar kesehatan dan orang tua tentang gizi, dan leaflet yang ini merupakan media yang sederhana, ini dapat menjadi salah satu alat yang murah dan praktis untuk promosi kesehatan. Demikian kami sampaikan paparan pengabdian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.